Assalamualaikum sahabat, pada video kali ini saya akan berbagi info tentang sejarah kerajaan Pajajaran yang tidak bisa ditaklukin Majapahit. Sebelum nonton lebih lanjut, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info sejarah lainnya. Selamat menonton. Tak seperti wilayah lain, kerajaan Sunda punya posisi unik bagi Majapahit. Gajah Mada pun segan memeranginya. Setelah melenyapkan para pencibir yang menentang Sumpah Palapa, Gajah Mada beserta para pendukungnya mulai unjuk kekuatan. Bersama tentara Majapahit, mereka memulai serangkaian serangan ke luar Jawa. Wilayah pertama yang diserang adalah Bali. Empu Prapanca menyebut, Raja Bali berbuat kasar, kejam, nista, sehingga perlu diperangi. Negara Kertagama mencatat serangan terbuka pada 1265 Saka, 1343 M, di bawah pimpinan Gajah Mada dan Empu Aditya Warman, seorang kerabat Tribuana Tunggadewi yang berdarah Melayu. Setelah perang yang lama dan melelahkan, Bali akhirnya takluk, sebelum kemudian gurun Pulau Lombok. Berbeda dengan Bali, Majapahit tidak menyerang kerajaan Sunda, padahal termasuk wilayah yang dibidik Gajah Mada agar sumpahnya terpenuhi. Karenanya, Sunda menjadi salah satu wilayah yang belum mengakui kebesaran Majapahit. Setelah banyak negara di Nusantara melakukannya, bagi Majapahit, kerajaan Sunda punya posisi yang unik. Tak mudah bagi mereka menaklukkannya sebagaimana terhadap Bali atau Lombok. Tak terbayang apabila armada dan tentara Majapahit harus menyerang kerajaan Sunda. Sunda adalah kerajaan tersendiri yang bebas merdeka. Pada masa itu ada anggapan, Sunda merupakan wilayah yang harus dihormati. Tak layak ditaklukkan secara militer. Itu mungkin disandarkan kepada pernyataan dalam prasasti Raja Srijaya Bupati dari abad 11 M. Prasasti berbahasa Jawa kuno ini ada di wilayah Sukabumi. Di dalamnya disebutkan gelar yang mirip dengan Airlangga, yaitu Jaya Bupati Haji Ri Sunda, Raja Sunda. Jadi sebenarnya raja-raja Sunda keturunan Jaya Bupati sejatinya masih berkerabat dengan para penguasa di Jawa Timur dalam masa yang kemudian wilayah Jawa bagian barat tempat berkembangnya kerajaan Sunda itu juga merupakan wilayah peradaban tua. Kerajaan yang bercorak kebudayaan India pertama kali muncul di Jawa bagian barat, yaitu Tarumanegara. Wilayah barat Majapahit itu dulunya juga ada di bawah kekuasaan Sanjaya. Raja pertama Mataram kuno ini, berdasarkan prasastinya, merupakan yang pertama menyebarkan agama Hindu Trimurti. Agama ini terus dikenal hingga masa Majapahit. Sanjaya dapat dipandang sebagai penyeru agama Hindu Saiva di Jawa, karena itu bekas daerah kekuasaannya tetap harus dihormati. Gajah Mada juga segan ketika mengingat wilayah Sunda sebagai wilayah yang aman dan stabil. Bahkan, ketika wilayah timur terus-menerus dilanda kerusuhan dan peperangan sejak masa Airlangga, Janggala Panjalu, Kadiri, Singhasari, hingga masa Tribuana Tunggadewi. Penduduk wilayah kerajaan Sunda tampak tidak ditakutkan dengan berbagai peperangan. Karenanya Gajah Mada khawatir jika pihaknya begitu saja menyerang Sunda dalam perang terbuka, mereka bakal kalah. Secara politik hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja. Hanya saja para penguasa Sunda tidak pernah mau tunduk di bawah Majapahit. Peluang itu akhirnya datang, ketika putri Raja Sunda, Dia Pitaloka akan menikah dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Sumber Pararaton, Kidung Sunda, Kidung Sundayana, dan Carita Parahyangan mencatat keberangkatan Raja Sunda beserta rombongannya ke Majapahit untuk mengantar sang putri. Inilah kesempatan Gajah Mada untuk menuntaskan sumpahnya. Dia membuat strategi politik dengan menafsirkan kedatangan orang nomor satu kerajaan Sunda itu sebagai pernyataan tunduk. Dia meminta sang putri sebagai persembahan dari Sunda ke Majapahit. Dalam hal rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan putri Sunda sepenuhnya masalah asmara dan hubungan antara lelaki dan perempuan. Jadi, sebenarnya jauh dari muatan politik, rombongan kerajaan Sunda tentu saja menolak tunduk. Pernikahan pun gagal dan terjadilah peristiwa Bubat. Kendati demikian, kerajaan Sunda tetap tak berhasil ditaklukkan. Bahkan,
Kerajaan itu baru binasa 60 tahun setelah Majapahit runtuh. Sekian sejarah Majapahit yang tidak bisa tundukkan Pajajaran. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Terima kasih yang sudah menonton.